Selamat pagi Bu Aning dan juga teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marta Dilmati Putri Tokjaan dengan NIM 232214067. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis optimalisasi manajemen waktu dalam komunitas orang muda pecinta alam untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke. Untuk latar belakang, jadi komunitas pencinta alam itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana kita tahu bahwa orang muda pencinta alam itu banyak mengeksplorasi dunia dan juga lingkungan-lingkungan, yang dimana mereka tuh melakukan kegiatan itu secara menjadwalkan acara-acara mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih manajemen waktu untuk komunitas pencinta alam itu melakukan manajemen waktunya dengan baik, efisien, dan juga nanti saya akan menampilkan studi kasus. Oke, untuk manajemen waktu dalam komunitas pencinta alam sendiri itu ada 3. Yang pertama, tumpang tindih jadwal kegiatan, di mana kita tahu bahwa komunitas pencinta alam orang muda berisikan orang muda yang dimana pekerjaannya tidak hanya di komunitas itu saja, tapi mereka ada juga yang berkuliah, bekerja, bahkan kegiatan lain-lain, di mana jadwal-jadwal mereka itu pasti nantinya akan timpang tindih antara komunitas mereka dan juga kegiatan-kegiatan mereka lainnya di luar komunitas tersebut, yang dimana itu menjadi tantangan mereka dalam kondisi manajemen waktu bagi orang muda pecinta alam. Yang kedua, perencanaan kegiatan yang kurang sistematis. Dengan tumpang tindih jadwal mereka yang padat, itu mereka kurang sistematis dalam perencanaan waktu mereka, yang dimana mereka jadi bingung sendiri antara komunitas dan juga kegiatan di luar komunitas tersebut. Yang ketiga, kurangnya alokasi waktu untuk evaluasi. Jadi kebanyakan orang muda yang mengikuti komunitas itu banyak sekali yang kurang adanya evaluasi setelah kegiatan itu berlangsung. Jadi mereka tidak bisa mengetahui kekurangan mereka tuh apa sih setelah melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Selanjutnya, ada tantangan-tantangan yang dimana ada tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi komunitas orang muda pecinta alam. Yang dimana yang pertama tantangan internal, kesibukan anggota. Nah, kita tahu bahwa orang muda kesibukan anggotanya pasti bukan hanya di komunitas itu sendiri. Pasti mereka bakal memprioritaskan diri mereka sendiri dibanding komunitas itu. Yang kedua, konflik kepentingan antar anggota, yang dimana pasti mereka mempunyai konflik antara anggota satu dengan anggota lainnya, yang dimana orang muda itu pasti banyak berpendapat, banyak pendapat-pendapat, dan dimana pasti di situ mereka berselisih pendapat antara anggota yang menimbulkan konflik kepentingan antara anggota dan membuat komunitas itu tuh menjadi renggang seperti itu. Untuk tantangan eksternalnya sendiri yaitu kerusakan lingkungan, di mana ini kan komunitas pencinta alam, di mana mereka mencari lingkungan yang rusak. Ada beberapa lingkungan yang benar-benar rusak, dan mereka tuh jadi bingung bagaimana sih cara mereka menangani lingkungan itu. Yang kedua, iklim dan cuaca. Ini yang sangat sering ditemui oleh komunitas pencinta alam orang muda, yang dimana mereka sudah memikirkan bahwa besok cuacanya baik. Nah, tetapi di lain sisi besoknya cuacanya buruk, hujan, badai, dan lain-lain. Karena mereka tidak bisa memprediksi cuaca yang akan datang. Meskipun mereka mempunyai alat pendeteksi cuaca, tetapi belum tentu akurat seperti itu. Yang kedua, perizinan. Orang muda pencinta alam itu mereka banyak mengeksplorasi alam, entah pegunungan, entah pelosok, entah sungai, dan lain-lain, dimana di situ pasti mereka mempunyai izin dari orang tua, dari keluarga untuk mengikuti itu. Nah, ada banyak orang muda yang tidak diizinkan untuk mengikuti komunitas pencinta alam tersebut dengan alasan berbagai macam alasan seperti itu. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat. Contohnya, orang muda pecinta alam itu sudah membersihkan selokan, tetapi dari masyarakat tetap saja membuang sampah di selokan itu. Nah, itu mengakibatkan apa yang sudah dilakukan orang muda pecinta alam tersebut
komunitas itu tidak ada gunanya karena tidak adanya dukungan dari masyarakat tersebut. Gitu. Oke, yang selanjutnya studi kasus. Di sini saya akan mengambil studi kasus yang mungkin teman-teman sudah tahu dan familiar sekali dengan komunitas satu ini, yaitu komunitas Pandawara Group, di mana di sini berisikan 5 anggota orang muda laki-laki, di mana mereka tuh mengeksplorasi, membersihkan lingkungan sekitar Indonesia dari Papua sampai ke Jakarta. Mereka membersihkan pantai, sampah-sampah yang ada di ibu kota dan di kota-kota lain. Nah, untuk manajemen waktu Pandawara Group sendiri, itu tuh mereka mempunyai kalender kegiatan, di mana kalender itu tuh mereka sudah menyantumkan jadwal dan di mana, kapan, hari, jam, di mana mereka akan melakukan pembersihan lingkungan. Nah, tetapi kadang banyak kegiatan yang spontan tanpa koordinasi waktu. Ya, kita tahu bahwa lingkungan itu kan banyak sekali tantangan, ya, entah cuaca yang kadang baik, kadang enggak. Nah, itu membuat Pandawara tuh kadang melakukan kegiatan mendadak meskipun sudah dijadwalkan di kalender yang sudah mereka buat. Yang kedua, distribusi tugas, yang dimana beban kerja mereka tuh tidak merata, hanya sedikit anggota inti yang aktif. Terus pengambilan keputusannya juga tuh lambat dan juga kurang efisien. Dimana kita tahu bahwa banyak tuh Pandawara Group membuat konten, kegiatan, pembersihan itu mereka tidak sendiri. Mereka pasti mengajak warga-warga sekitar untuk mengikuti pembersihan tersebut. Seperti itu. Terus untuk persiapan dan evaluasi mereka kurang ada itu, yang membuat mereka tidak tahu kesalahan mereka di mana dan apa yang harus dikembangkan untuk kemudian hari. Nah, seperti itu. Terus untuk kekuatan sendiri dari Pandawara Group itu yaitu semangat dan volunteer. Jadi ya seperti saya katakan tadi, Pandawara Group itu membuat konten terus membersihkan sampah-sampah itu tidak sendiri. Mereka ada membuat volunteer dari warga masyarakat seperti itu, yang dimana itu menjadi semangat atau penguat Pandawara Group itu terus mengadakan komunitas ini, mendirikan komunitas ini supaya tetap bisa membantu warga-warga yang lingkungannya kotor seperti itu. Oke, selanjutnya tantangan utama dalam mengelola waktu di komunitas Pandawara ini, di mana tantangan utama mereka yaitu faktor musim dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu dan juga musim-musim yang tidak menentu, yang dimana seharusnya pada musim itu mereka melakukan kegiatan pembersihan misalnya pantai, tetapi tiba-tiba musimnya beralih menjadi musim hujan secara tiba-tiba. Nah, itu menjadi tantangan utama Pandawara Group itu untuk melakukan kegiatan mereka di lingkungan dan juga alam seperti itu. Terus untuk selanjutnya, apa sih strategi optimalisasi manajemen waktu Pandawara Group ini? Yang pertama yaitu mereka melakukan audit waktu. Jadi mereka tuh melakukan pemilihan waktu, di mana mereka tuh memilih antara waktu prioritas mereka untuk komunitas dan waktu prioritas mereka untuk kegiatan mereka di luar komunitas tersebut. Nah, tujuan mereka melakukan ini untuk mereka tuh bisa mengontrol waktu mereka antara kegiatan luar komunitas dan juga di dalam komunitas, supaya komunitas mereka tuh tetap berjalan lancar dan juga para penggemar mereka itu tetap mendapatkan manfaat dari konten-konten mereka seperti itu, dan juga mereka tuh mau komunitas mereka tuh berdampak pada lingkungan sekitar seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu diversifikasi strategi keuangan. Nah, jadi mereka tuh mengelola keuangan mereka supaya bisa berjalan lancar tanpa mereka tuh melakukan dana di luar, misalnya berjualan dan lain-lain, supaya mereka tuh kegiatan mereka tuh bisa berjalan dengan lancar, baik tanpa adanya dana yang kurang seperti itu. Jadi di Pandawara Group ini mereka tuh menggunakan dana sendiri, di mana mereka tuh biasa jualan atau enggak mendapat volunteer dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mereka tersebut. Nah, dengan adanya diversifikasi
spesifikasi strategi keuangan ini, mereka bisa mendata atau mengira-ngira keuangan mereka keluar dan juga keuangan masuk mereka supaya tetap berjalan lancar. Seperti itu. Nah, untuk dampak manajemen waktu dan SDM pada Wara ini, adanya peluang kolaborasi yang baik, misalnya dengan LSM, akademis, dan sektor swasta terbuka lainnya. Dan juga Pandawara Group ini mempunyai visi jangka panjang yang terjamin, yang dimana seimbang antara misi lingkungan dan kapasitas internal mereka. Jadi meskipun kapasitas mereka cuma 5 orang, tapi dengan adanya volunteer yang baik, volunteer yang ada terus, itu membuat komunitas ini tuh tetap berjalan, dan juga misi lingkungan mereka tuh tetap juga berjalan seperti itu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya presentasi yang saya sampaikan ini, kita sebagai masyarakat bisa mendukung baik komunitas pecinta alam orang muda dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan juga peduli dan peka akan terhadap lingkungan sekitar, supaya komunitas kita, komunitas yang ada di sekitar kita itu bisa berjalan dengan baik dan juga tetap ada untuk membantu kita dalam memberantas atau mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Demikian, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.